Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak sih kita kepikiran, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, kenapa di dunia ini ada banyak agama? Kok ada Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan banyak lagi? Bukankah kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, seharusnya semua manusia mengikuti satu agama saja? Pertanyaan ini sering muncul, dan wajar banget kalau kita penasaran. Tapi, tenang aja, jawabannya ada di dalam Islam. Dan kalau kita pahami dengan baik, justru ini akan semakin menguatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Agama yang benar hanya satu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa agama yang benar hanyalah Islam. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah agama yang diturunkan kepada seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan rasul membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang esa tanpa menyekutukannya dengan apapun. Tapi masalahnya, manusia seringkali membelokkan ajaran yang benar ini. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mengubah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, mencampur-adukkan ajaran tauhid dengan kepercayaan lain, atau bahkan menciptakan agama baru yang jauh dari ajaran asli. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan banyak agama ada? Kalau Islam yang benar, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan ada banyak agama? Jawabannya simple, karena dunia ini adalah ujian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan memberi mereka kebebasan memilih. Mau beriman atau kufur, mau taat atau membangkang, semuanya ada di tangan manusia. Dalam Quran Surat Al-Kahfi, ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah, Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Jadi, adanya banyak agama bukan berarti semua agama benar, tapi ini adalah bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat siapa yang mencari kebenaran dan siapa yang hanya mengikuti hawa nafsu. Agama-agama sebelum Islam itu gimana? Nah, ada juga yang bertanya, kalau Islam itu agama yang benar, bagaimana dengan agama sebelum Islam? Sebenarnya, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga membawa ajaran Islam. Misalnya, Nabi Musa alaihissalam datang dengan syariat Taurat, Nabi Isa alaihissalam dengan Injil, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ajaran tauhid murni. Semuanya mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seiring waktu, banyak pengikut mereka yang mengubah ajaran itu. Kitab suci mereka diubah, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala disesuaikan dengan keinginan manusia, hingga akhirnya agama-agama itu tidak lagi murni seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan menyempurnakan Islam sebagai agama yang akan tetap berlaku sampai akhir zaman. Jangan bingung, Islam itu jalan lurus. Ibarat kita sedang berada di jalan raya yang besar, ada banyak persimpangan dan belokan. Tapi hanya satu jalan yang benar-benar menuju tujuan kita. Nah, Islam itu jalan lurus yang membawa kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Ya, dalam Quran Surat Al-An'am ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi, jangan heran kalau di dunia ini ada banyak agama. Islam itu seperti jalan tol bebas hambatan, sementara agama lain seperti jalan kampung yang berliku-liku, kadang mentok di gang sempit, bahkan ada yang tersesat ke hutan. Bagaimana sikap kita terhadap pemeluk agama lain?
Sebagai umat Islam, kita harus tetap menghormati pemeluk agama lain, tapi tanpa mengorbankan prinsip keimanan kita. Dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Kita nggak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam, karena hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berdakwah dengan cara yang baik, menunjukkan keindahan Islam dengan akhlak yang mulia, bukan dengan paksaan atau permusuhan. Kenapa kita harus yakin Islam itu benar? Ada banyak alasan kenapa Islam adalah agama yang benar. Salah satunya, Al-Quran adalah kitab suci yang masih terjaga keasliannya, tidak pernah berubah sejak diturunkan. Banyak mukjizat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah, dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Selain itu, Islam mengatur segala aspek kehidupan dengan sangat sempurna, mulai dari ibadah, ekonomi, sosial, hingga hukum. Kalau kita benar-benar memahami Islam, kita akan sadar bahwa tidak ada agama lain yang lebih logis, lebih adil, dan lebih menenangkan hati selain Islam. Yuk, jaga keimanan kita. Sekarang kita sudah paham bahwa meskipun ada banyak agama di dunia ini, hanya Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita goyah atau ragu hanya karena melihat banyaknya pilihan di sekitar kita. Ibarat ujian sekolah, kita harus fokus pada kunci jawaban yang benar, bukan malah bingung karena melihat banyak pilihan yang salah. Islam adalah jawaban yang benar, jadi pegang erat-erat dan jangan sampai tergoda oleh jalan lain. Kesimpulan, Islam itu kebenaran yang harus kita pegang erat. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa meskipun banyak agama di dunia ini, hanya Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bukan sekadar agama yang muncul belakangan, melainkan penyempurna dari ajaran tauhid yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Semua nabi, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, manusia seringkali menyimpang, mengubah ajaran yang benar, hingga akhirnya muncullah berbagai agama yang kita lihat hari ini. Keberadaan banyak agama bukanlah bukti bahwa semuanya benar, melainkan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebebasan memilih. Apakah kita mau mengikuti jalan yang lurus atau tersesat di jalan yang salah? Islam datang sebagai petunjuk yang jelas, tapi tetap ada manusia yang lebih memilih jalan lain karena hawa nafsu, kebiasaan, atau sekadar mengikuti nenek moyang tanpa mencari kebenaran sejati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa agama yang diterima di sisinya hanyalah Islam. Bahkan, orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima amalnya di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Quran, Surat Ali Imran, ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi, tugas kita sebagai umat Islam bukanlah bingung atau ragu melihat banyaknya agama di dunia ini, tetapi justru semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Kita harus terus belajar dan memperdalam ilmu agama, supaya keimanan kita semakin kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai pemikiran yang menyesatkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan berpikir bahwa semua agama itu sama, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk yang jelas. Namun, dalam memahami perbedaan agama, kita juga harus tetap menjaga akhlak dan adab. Islam mengajarkan kita untuk tetap menghormati pemeluk agama lain tanpa harus mengorbankan prinsip keimanan kita. Kita tidak boleh memaksakan Islam kepada orang lain karena hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan keindahan Islam melalui sikap, akhlak, dan dakwah yang baik, sehingga orang lain bisa melihat kebenaran Islam dengan hati yang terbuka. Salah satu bukti kebenaran Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain adalah keaslian Al-Quran yang tetap terjaga sampai sekarang. Tidak ada kitab suci lain yang masih dalam bentuk aslinya tanpa perubahan sedikit pun. Selain itu,
Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan sangat sempurna, mulai dari akidah, ibadah, sosial, ekonomi, hingga hukum. Islam bukan hanya agama, tapi juga sistem kehidupan yang mengatur manusia agar bisa hidup dengan baik di dunia dan selamat di akhirat. Jadi, kalau ada orang yang bertanya, kenapa banyak agama di dunia ini? Maka jawabannya adalah, karena manusia sendirilah yang menyimpang dari kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Tapi, di antara semua pilihan yang ada, hanya ada satu jalan yang benar, yaitu Islam. Dan sebagai umat Islam, kita harus bersyukur telah dilahirkan dalam agama ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memegang teguh Islam, menjalankannya dengan sepenuh hati, dan terus berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Semoga kita semua tetap istiqamah dalam Islam, terus berusaha mencari ilmu yang benar, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya, ketika kita kembali kepadanya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah banyaknya agama di dunia ini, melainkan sejauh mana kita berpegang teguh pada Islam. Jangan sampai kita tergoda oleh jalan lain, karena hanya Islam yang bisa membawa kita menuju surganya.